I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. Janji PSSI menaturalisasi pemain grade A buat Piala Asia 2023 belum kunjung terwujud. Sampai saat ini belum ada kabar terbaru rencana tersebut. Piala Asia akan digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024. Itu artinya tinggal 4 bulan waktu tersisa buat timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri, termasuk mencari pemain diaspora terbaik untuk menatap ajang itu. Rafael Struijk dan Ivar Jenner menjadi pemain terakhir yang dinaturalisasi PSSI dan selesai urusan administrasinya sekitar Mei dan Juni lalu. Keduanya sebenarnya disiapkan buat timnas Indonesia U20, tapi akhirnya dipromosikan ke timnas senior. Ex anggota komite eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani pernah menyatakan bahwa Rafael dan Ivar bukan nama terakhir. Ia menyebutkan bahwa PSSI masih mengincar pemain grade A untuk memperkuat timnas Indonesia demi Piala Asia. Sejak pernyataan itu belum ada kabar selentingan info lagi soal pemain nama yang disebut. Tidak tercium juga prosesnya sudah sampai sejauh mana. Untuk itu tak sedikit warganet yang mulai menagih janji tersebut. Kolom komentar media sosial Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir pun tak luput dari sasaran penagihan janji. Salah satu nama yang mencuat adalah Jai Ijes yang kini merumput bersama klub Italia Venezia. Jai Ijes dinilai sangat cocok untuk menambah kekuatan Garuda di Piala Asia. Kehadiran Jai Ijes diyakini akan menambah kekuatan di lini tengah timnas Indonesia. Apalagi Jai Ijes masih berusia 23 tahun, jauh di bawah Mark Locke 30 tahun yang selama ini menjadi andalan timnas Indonesia. Selain Jai Ijes, muncul juga nama-nama yang difavoritkan untuk dinaturalisasi buat timnas Indonesia. Ada Mes Ilgers, Tom Haye, Ragnar Ortmangun, hingga Kevin Dix. Waketum PSSI Zainuddin Amali menanggapi kabar naturalisasi kini hingga tanggapan soal Jordi Worman. Dua hal itu tengah dinanti-nantikan. Saat ini sebagian publik sepak bola Indonesia menantikan kabar apakah PSSI masih akan melakukan naturalisasi lanjutan buat pemain keturunan. Hal itu terlihat dari pernyataan titipan warganet dalam sesi konferensi pers PSSI pekan lalu. Selain itu, publik juga penasaran dengan Jordi Worman, pemain keturunan Indonesia di Belanda saat ini ex Feyenoord, berusia 24 tahun, sedang berstatus tanpa klub. Kan begini, naturalisasi ini tergantung kebutuhan pelatih. PSSI tidak bisa memaksakan naturalisasi tanpa diminta pelatih, kata Amali. Amali menegaskan bahwa naturalisasi bukan soal main-main. Pihaknya harus selektif dan menentukan pemain berkualitas yang bisa bermanfaat buat timnas Indonesia. Ia flashback ke masanya saat menjabat sebagai Menpora. Saat itu ia mengaku tak mau sembarangan menyetujui usulan naturalisasi. Pemainnya harus benar-benar berkualitas. Pemain muda timnas Indonesia Ivar Jenner diganjar perpanjangan kontrak oleh klub Belanda FC Utrecht. Ivar Jenner diberi perpanjangan kontrak sampai 2026. Sebenarnya Ivar Jenner masih punya kontrak sampai akhir musim mendatang, tapi Utrecht memutuskan menambah kontraknya sampai 3 tahun ke depan. Gelandang berusia 19 tahun itu sudah memperkuat klub tersebut bersama Utrecht U13. Dalam periode tersebut, ia juga mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Belanda U15, timnas Indonesia U20, sampai akhirnya dipromosikan ke timnas Indonesia senior. Dan dia sukses melanjutkan itu dalam musim dan pertandingan bersama tim utama. Kontrak baru ini menunjukkan apresiasi dan kepercayaan dari klub, ujarnya menambahkan. Dua pemain belakang PSM Makassar dicoret oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut lalu menggantikannya dengan bek PSIS Semarang Aprianda Dewangga. Adapun pemain PSM Makassar yang dicoret adalah si kembar lincah Yance Sayuri dan juga Yakob Sayuri. Mereka lalu disiapkan untuk skuad timnas Indonesia FIFA Match. Cedera Yance dan Yakob Sayuri mengkhawatirkan saat PSM Makassar menjalani laga tandang melawan PSS Sleman pada pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Yakob disebut-sebut mengalami cedera. Hal ini pun membuat manajemen PSM Makassar mengirim surat kepada PSSI soal kondisi penggawanya tersebut. Yakob Sayuri kabarnya akan menjalani proses pemeriksaan bersama tim medis timnas Indonesia untuk mengetahui sejauh mana tingkat keparahan cedera tersebut.